Bab 3416 kesenjangannya terlalu besar. Ye Bufan mengemudikan Jiu Tian. Meskipun dia memaksimalkan kecepatannya, mereka masih terbang selama setengah bulan sebelum tiba di perbatasan antara alam iblis dan alam hutan belantara. Tidak mungkin, dunia peri itu terlalu besar, meski kedua dunia itu berdekatan, masih butuh waktu lama untuk berjalan. Setelah melintasi tugu batas dan memasuki dunia prasejarah, persepsi saya tiba-tiba berubah, dan aura dunia prasejarah kuno muncul di wajah saya. Melihat dunia yang kosong, Xiao Qing berkata, "Saudara Ye, tempat ini terlalu besar. Di mana kita dapat menemukan Sister Meyer? Berbeda dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Apalagi waktunya sangat sempit, dan hanya tersisa 2 bulan lagi sebelum tenggat waktu Maret yang dia tetapkan. Mari kita bertanya pada seseorang terlebih dahulu dan melihat apa yang terjadi." Dia memiliki peta sekte pedang cahaya mengalir di tangannya, tapi tidak ada label rincin dari alam iblis dan alam surga prasejarah, hanya gambaran kasarnya. Mereka memilih arah dan berjalan maju lagi. Setelah sekitar 2 jam, mereka perlahan melihat sedikit kembang api, dan pasar yang tidak terlalu besar muncul di depan mereka. Ye Bufan merasa senang, selama ada yang bisa menanyakan situasinya. Ketiga orang itu jatuh dari udara dan berjalan menuju pasar. Pasar ini tidak terlalu besar, radiusnya hanya sekitar 10 mil, namun arus orang masih cukup padat. Dunia prasejarah tidak jauh berbeda dengan umat manusia. Tidak semua orang cocok menjadi pejuang prasejarah, dan sebagian besar adalah manusia biasa. Situasi di sini tidak sama dengan di benua Kunlun. Orang-orang barbar di alam bawah sangatlah jelek, dan semakin tinggi levelnya, semakin mirip manusia. Penampakannya di sini tidak jauh berbeda, namun Ye Bufan dan yang lainnya tidak memiliki aura prasejarah tersebut, namun orang awam tidak bisa merasakannya sama sekali. Mereka bertiga tiba di tengah pasar. Dia memilih platform yang tinggi dan melompat, lalu memandang semua orang yang hadir. "Semuanya, aku ingin bertanya tentang seseorang. Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya?" Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan potret Jin Meyer yang telah dia persiapkan muncul di udara. "Jika ada yang pernah melihatnya dan bisa memberikan informasi, saya akan sangat berterima kasih." Suaranya tidak nyaring, tapi terdengar jelas di telinga semua orang, dan semua orang menoleh ke belakang. Setelah melihat potret itu, semua orang menggelengkan kepala. Jelas tidak ada yang mengenalinya. Ye Bufan merasa sedikit kecewa. Saat dia hendak menyingkirkan potret itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. "Saya telah melihat wanita ini." Semua orang yang hadir menoleh dan melihat seorang pria muda jangkung berjalan dari luar pasar. Pria ini memiliki sepasang mata segitiga yang bergerak liar dan matanya mengembara. Sekilas, dia bukanlah orang yang baik hati. Benar saja, ketika mereka melihatnya muncul, semua orang di pasar mulai menghindar, dengan ketakutan di mata mereka. Ye Bufan melihat mata segitiganya. Karya klasik sekte pedang Liu Guang masih memiliki pengenalan kasar tentang klasifikasi suku barbar. Menurut perhitungannya, kekuatan pria di depannya setara dengan dewa emas umat manusia, dan dia seharusnya menjadi prajurit prasejarah tingkat 2. "Saudaraku, apakah kamu sudah melihat orang yang aku cari?" Sikap Ye Bufan masih sangat sopan. "Tentu saja aku pernah melihatnya." Mata segitiga memasang ekspresi penuh kasih, ini juga seorang wanita malang yang terluka tak lama setelah naik dari dunia bawah. Dia kemudian diselamatkan dan dibawa pulang oleh ibuku yang baik hati, dan dia sekarang sedang memulihkan diri di rumahku. Petik 2. Benarkah? Pernahkah kamu melihat Suster Meyer? Bawa kami ke sana secepatnya. Xiao Qing tampak bersemangat. Dia tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Dia menemukan informasi Jin Meyer saja setelah memasuki dunia liar. Ye Bufan diam-diam mencibir di dalam hatinya. Dia tidak percaya kebetulan seperti itu. Tapi dia tidak peduli. Semua konspirasi dan trik hanyalah awan di hadapan kekuatan absolut. Bagus sekali. Terima kasih, kakak. Tolong pimpin jalannya. Selama kamu menemukan istriku, aku akan membalas budimu dengan besar. Karena Anda adalah suaminya, jadi itu benar. Bawa dia kembali secepat mungkin.
Tidak aman bagi seorang gadis untuk berkeliaran di luar. Anda tahu, dunia ini kacau dan ada banyak orang jahat. Kata Triangle Eyes senyum ramah. Dia berkata, kalian bertiga, silakan ikut denganku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan pergi, memimpin jalan, diikuti oleh Ye Bufan dan 3 orang lainnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas, banyak dari mereka menunjukkan rasa kasihan. Beberapa orang bahkan berbisik-bisik, namun ketika mereka memandangnya dengan mata segitiga yang tajam, orang-orang itu langsung tutup mulut, jelas tidak berani memprovokasi dia. Bahkan jika kesadaran spiritual Ye Bufan ditekan, dengan kepekaan keenam inderanya, dia secara alami dapat melihat segalanya. Namun dia hanya mencibir diam-diam di dalam hatinya dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Mata segitiga itu membawa mereka bertiga menjauh dari pasar dan segera sampai di sebuah lembah kecil. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan, dan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Terlihat sangat terpencil dan suram. Pikiran Xiao Qing sederhana dan dia tidak melihat apapun. Dia bertanya dengan penuh semangat, di mana rumahmu? Mengapa kamu tinggal di tempat terpencil? Kapan kamu bisa sampai di sana? Mata segitiga itu berhenti dan melihat kembali ke sana mereka bertiga sambil tersenyum. Penampilan itu seperti serigala jahat besar yang memandangi 3 ekor domba yang menunggu untuk disembelih. Kita di sini, di sini. Xiao Qing melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi tidak melihat satu rumah pun atau bahkan satu sosok pun. Apakah kamu begitu bodoh sehingga kamu bahkan tidak dapat menemukan rumahmu sendiri? Di mana ada orang di sini? Kamu ras manusia bodoh, kamu benar-benar tidak punya otak. Orang ini memandang Ye Bufan dengan cibiran di wajahnya. Wah, kudengar umat manusiamu memiliki banyak harta. Jika kamu menyerahkan cincin penyimpanan dan menawarkan kedua gadis ini, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Ye Bufan tersenyum tipis, kamu ingin merampok, apakah kamu memiliki kemampuan? Tanda tanya petik 2. Wah, apakah kamu tidak yakin? Saya adalah prajurit kuno tingkat 2. Untuk membuktikan kekuatannya, mata segitiga menoleh untuk melihat batu di sebelahnya dan meninjunya. Batu ini cukup besar, tingginya 3 kaki dan beratnya hampir puluhan kilogram. Namun, di bawah pukulannya, batu itu langsung hancur dan berubah menjadi puing-puing batu di seluruh langit. Dia bertepuk tangan dengan cibiran di wajahnya, apakah kamu melihat itu? Serahkan harta itu secepatnya, atau aku akan menghancurkan tulangmu dengan satu pukulan. Apakah hanya kamu? Hancurkan batu pecah. Beralih ke arah Xiao Qing, kamu juga memberinya satu. Mata segitiga tampak bingung. Bukankah seharusnya pihak lain gemetar karena kekuatannya sendiri? Apa reaksinya? Saat dia sedang bingung, dia melihat Xiao Qing meninju dan menabrak bukit di sebelahnya. Terdengar suara gemuruh yang keras, pasir dan batu beterbangan, bumi bergetar, dan bukit itu rata dengan pukulan. Melihat pemandangan ini, wajah mata segitiga menjadi pucat karena ketakutan. Dia baru saja menghancurkan batu, dan dia langsung meratakan gunung. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Baru kemudian orang ini menyadari bahwa dia telah menabrak tembok bata. 3 orang di depannya bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu, jadi dia segera berbalik dan lari. Di saat yang sama, lampu merah memancar dari tangannya dan melesat langsung ke langit, menerangi hampir separuh langit. Bab 3417 Apakah ini akan serius? Ye Bufan melirik lampu merah yang dipancarkannya, yang jelas merupakan sinyal. Tapi dia tidak peduli. Semakin banyak orang yang datang, semakin baik. Bagaimana bisa Xiao Qing membiarkan orang ini melarikan diri? Dia muncul di belakangnya dalam sekejap dan menendang pantatnya. Kamu bajingan, kamu ingin merampokku. Xiao Qing menendang orang ini 3 kali berturut-turut dan langsung menginjak orang itu ke tanah. Untungnya, sebagai prajurit prasejarah tingkat 2, ia tidak memiliki kemampuan lain dan tubuh fisiknya relatif kuat, sehingga ia tidak langsung terinjak hingga mati. Xiao Qing mengulurkan tangan dan meraih lehernya, mencabutnya dari tanah, dan melemparkannya dengan keras ke depan Ye Bufan. Mata segitiga hampir kehabisan nafas setelah terlempar ke belakang,
Namun akhirnya nafasnya kembali, wajahnya galak dan hatinya berlinang air mata. Sudah kubilang, jangan main-main. Aku sudah memanggil kakakku dan dia akan segera membawa seseorang. Jika kamu berani menyentuhku, kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Pria itu awalnya adalah anggota pengganggu terdekat. Pertama, kali ini saya tidak sengaja pergi ke pasar dan bertemu Ye Bufan dan yang lainnya. Saya pikir saya akan dapat menghasilkan banyak uang jika saya bertemu dengan seekor domba besar yang gemuk, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan ditendang ke dalam lempengan besi. Saat ini, dia telah mengirim pesan kepada pemimpin penindas, dan dia merasa agak percaya diri. Meskipun penampilan Xiao Qing terlalu kuat, kakak tertuanya benar-benar seorang pejuang yang hebat. Meskipun dia hanya berada di level keempat, kekuatannya tidak sebanding dengan para prajurit kuno. Saya yakin berurusan dengan gadis kecil ini tidak akan menjadi masalah. Awalnya, dia ingin mengintimidasi pihak lain, tetapi begitu dia selesai berbicara, sebuah kaki besar menginjak tangan kirinya dengan keras, menghancurkannya menjadi pai daging. Ye Bufan menunjukkan senyuman bercanda, aku menyentuh 5 jarimu. Apakah akan serius jika kamu menunggu? Ah! Mata segitiga melolong melengking. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak melakukan apapun, lakukan saja apa yang dia lakukan. Paman, tolong selamatkan nyawaku, Paman. Aku salah, tolong lepaskan aku. Dengan sikap bahwa orang baik tidak akan menanggung akibatnya, orang ini langsung mengalah. Benar, sampah seharusnya memiliki sikap sampah. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk pipinya. Sejujurnya, di mana orang yang aku cari? Jika ada setengah kata kebohongan, aku akan mengatakannya saja dia, aku akan menghancurkan kepalamu. Di akhir kalimat, niat membunuh dalam dirinya tiba-tiba muncul, dan mata segitiganya gemetar ketakutan. Paman, aku mengatakan yang sebenarnya, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Mata segitiga bergetar ketika dia berkata, aku belum pernah melihat gadis yang baru saja kamu gambar. Dia selalu berbohong sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menipu kamu di sini, dan kemudian ambil banyak uang. Tepat setelah dia selesai berbicara, Xiao Qing menamparkan wajahnya, kamu bajingan, bukankah kamu mengatakan bahwa Sister Meyer bersama ibumu? Tamparan ini ditampar. Mulutnya penuh dengan gigi, tapi orang ini tidak berani merasa tidak puas. Bibi, aku salah. Ibuku meninggal 20 tahun yang lalu. Orang ini bertingkah menyedihkan, tapi di dalam hatinya dia mengertakkan gigi dengan kebencian, berharap kakak laki-lakinya akan membela dia. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang kacau, dan puluhan orang berlari dengan sangat cepat dari luar lembah. Pemimpinnya adalah seorang pria botak, tinggi dan tinggi, sekitar 2 meter jauhnya, dengan wajah berotot dan ekspresi garang. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang di belakangnya, mereka semua terlihat seperti dewa yang galak, dan sekilas mereka terlihat seperti karakter yang kejam. Biarkan aku, botak, lihat siapa yang menggerakkan adikku. Pria botak itu penuh momentum, dan setiap langkah yang diambilnya membuat bumi berguncang. Aura di tubuhnya sangat kuat, dan dia telah mencapai level prajurit prasejarah tingkat 4. Ini adalah teknik yang biasa dia lakukan. Selama dia menunjukkan momentum ini saat tampil di atas panggung, lawan akan langsung bersujud dan memohon ampun. Namun kali ini dia salah memilih sasaran. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika tiba-tiba cahaya pedang yang menyilaukan melintas di depan matanya. Dengan baik, ini adalah pertama kalinya pria botak melihat energi pedang yang begitu dahsyat. Dia sangat ketakutan hingga dia mengecilkan pupilnya dan mundur beberapa langkah. Dan tepat di depan matanya, cahaya pedang tajam mengukir jurang sepanjang 100 kaki dan tak berdasar. Pria botak itu berdiri di samping selokan. Meski tidak terluka, kakinya gemetar. Dengan budidaya yang begitu kejam dan energi pedang yang begitu kuat, jangan katakan bahwa dia hanyalah prajurit prasejarah tingkat 4. Jadi bagaimana jika dia berada di level pertama? Saya khawatir dia tidak akan mampu menahan pedang ini. Meskipun Leng Qingqiu telah menyingkirkan pedang pembunuh abadi, ketakutan itu tertanam dalam di hatinya. Jika dia tidak menahannya dengan paksa, dia mungkin sudah berlutut saat ini.
Bukan hanya dia, tapi juga orang-orang di belakangnya. Ekspresi arogan dan mendominasi di wajah mereka sebelumnya benar-benar hilang saat ini, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Mereka mendominasi satu pihak karena pihak lain lemah, setidaknya tidak sekuat mereka. Namun saat menghadapi orang yang benar-benar kuat, mereka tidak memiliki keberanian sama sekali, dan yang tersisa hanyalah gemetar. Ye Bufan memandang orang-orang ini dan tersenyum sedikit, dan mengangkat jarinya, ayolah, bukankah kamu sangat kuat sekarang? Tuan muda, kamu orang baik, ini salahku, aku buta ke pegunungan. Pria botak itu gemetar dan berusaha menyanjung, tetapi otot-otot di wajahnya terlalu kaku karena ketakutan yang luar biasa dan dia bahkan tidak bisa tersenyum. Tuan, apakah bajingan ini menyinggung perasaan Anda? Bagaimana kalau saya menyingkirkannya sekarang dan membiarkan Anda melampiaskan amarah Anda? Mata segitiga mengharapkan kakak tertuanya membawa seseorang untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak mengharapkan seseorang akan datang, tapi hasilnya seperti ini. Saat ini, jantungnya terasa dingin, dan bau air kencing mengalir di kakinya saat dia berbaring. Hal yang tidak berguna, Ye Bufan mengerutkan kening dan menendangnya ke sisi lain jurang. Pria botak itu melakukan gerakan bersih, dia mengangkat pisaunya dan memenggal kepala dengan mata segitiga. Ye Bufan tampak acuh tak acuh. Orang seperti ini akan mati begitu saja dan dia pantas mendapatkannya. Pria botak itu menendang mayat bermata segitiga itu ke jurang dan berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, Tuan. Apakah Anda punya perintah lain? Apakah Anda melihat orang ini? Kata Ye Bufan dan mengeluarkan potret Jin Meyer lagi, siapa? Jika kamu bisa membantuku menemukannya, aku akan memberimu hadiah yang besar. Jika ada yang berani berbohong, itu akan menjadi nasib orang itu sekarang. Dikejutkan oleh kecantikan Jin Meyer, mereka juga terkejut. Tuan muda, saya benar-benar minta maaf, kami belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Setelah pria botak itu selesai berbicara, orang-orang di belakangnya juga mengangguk. Ye Bufan bertanya, apakah kamu yakin? Pikirkan lagi. Saya yakin, saya benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya. Nada suara pria botak itu sangat yakin lupakan saja seumur hidupnya. Tidak, kesalahan dan kelalaian mungkin saja terjadi. Ye Bufan sedikit mengernyit, sepertinya menemukan seseorang akan membutuhkan banyak masalah. Hati pria botak itu menegang, takut dia akan membunuh mereka semua dengan marah, jadi dia segera berkata, Tuan, apakah gadis yang Anda cari berasal dari dunia bawah? Ye Bufan mengangguk, itu benar. Lalu saya punya cara. Pria botak itu berkata, karena kamu berasal dari alam bawah, kamu harus pergi ke Aula Feisheng. Pasti ada petunjuk di sana. Mata Ye Bufan tiba-tiba berbinar. Ini memang ide yang bagus. Meski juga tidak mudah, ini jauh lebih baik daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Dia bertanya, berapa banyak Ascension Hall yang ada di dunia prasejarah? Totalnya ada 3, dan yang terdekat berjarak 100.000 mil. Pria botak itu berkata dengan wajah tersanjung, lalu mengeluarkan sepotong kertas kuning dan menyerahkannya. Tuan, ini peta. Petunjuk menuju Istana Feisheng ditandai dengan jelas. Bab 3418 Membangun Prestise. Ye Bufan mengambil peta itu dan melihatnya. Meskipun agak kasar, Ascension Hall terdekat ditandai dengan jelas. Ya, keluar. Begitu 4 kata ini diucapkan, pria botak dan yang lainnya segera berbalik dan lari seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Di mata Ye Bufan, orang-orang ini seperti semut, dan dia tidak repot-repot memperhatikan mereka. Kemudian dia memimpin Xiao Qing dan yang lainnya mengikuti petunjuk di peta dan bergegas menuju Istana Feisheng. Istana Feisheng adalah produk entah apa kekuatan kuno yang ada di setiap surga, termasuk surga prasejarah. Tidak jauh berbeda dengan Ascension Hall umat manusia. Semua kekuatan besar di sekitarnya telah menempatkan orang-orang kuat di sini, menunggu untuk memilih anggota klan Ascendet. Terdapat 4 suku besar di dekat Aula Feisheng ini, yaitu Qing Tian, Hong Tian, Yuzu dan Baxia. Setiap suku memiliki tetua sendiri yang ditempatkan di sini, menunggu untuk memilih orang-orang berbakat dengan kualifikasi luar biasa.
Kadang-kadang ada beberapa suku kecil lainnya yang tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan 4 suku besar tersebut dan hanya dapat memungut sebagian sisa. Di platform menaik di aula utama, semburan cahaya berkedip, dan kemudian seorang pria parubaya dengan penampilan luar biasa muncul di depan semua orang. Kaisar Barbar Lunri Wentian berdiri di sini, penuh kegembiraan. Dia sebelumnya adalah penjaga Gunung Suci Barbar di alam abadi Kunlun, dan telah menjaganya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang setelah Holy Lord Barbarian Emperor Jin Meyer naik, masalah dengan monster telah terselesaikan sepenuhnya, dan seluruh suku telah tenang. Karena rentang hidupnya semakin dekat, tidak perlu tinggal lebih lama lagi, jadi dia memilih untuk naik. Faktanya, bakatnya sangat tinggi dan dia telah mencapai puncak Kaisar Barbar sejak lama. Namun, dia telah menekan levelnya selama bertahun-tahun dan belum naik. Berkat akumulasi pengalamannya, kekuatannya tak tertandingi, dan bencana surgawi tingkat ke-6 tidak menimbulkan banyak kesulitan sama sekali. Setelah dibaptis oleh Xian Lingyun, ia menjadi jauh lebih muda. Dulunya ia memiliki rambut beruban, namun kini ia telah berubah menjadi seorang pria parubaya, dengan penampilan yang agung dan momentum yang luar biasa. Tidak ada cermin psikis di aula kenaikan dunia prasejarah, juga tidak ada benda suci seperti mutiara prasejarah, sehingga pemilihan anggota suku yang berbakat hanya dapat mengandalkan mata para tetua suku besar. Ketika Wentian muncul di platform kenaikan, para tetua dari 4 suku besar semuanya berseri-seri. Saya ingin orang ini. Yang pertama berdiri adalah Wang Mo, tetua suku Qingtian. Kenapa? Dong Sen, tetua suku Hongtian, berteriak, aku menyukai pria ini. Tidak perlu berkelahi, pria ini milikku. Ma Yuqian, tetua suku Yuzu, dan Li Xingba, tetua suku Baxia, keduanya juga berdiri. Mereka sudah lama berjongkok di sini, tetapi mereka mungkin tidak dapat menemukan orang jenius yang layak. Sekarang mereka semua memperhatikan Wentian, dan mereka semua bersaing untuknya. Wang Mo menamparkan meja, penatua ini menyukaiku terlebih dahulu. Apa yang kamu perjuangkan? Kamu tidak bisa mengambil yang kamu suka. Apakah kamu lebih kuat dariku? Kekuatan Dong Sen terlihat saat dia berbicara pecah, dan kedua pria itu sama-sama kuat. Mereka berdua adalah prajurit prasejarah tingkat pertama. Apakah kamu masih ingin bersaing denganku? Orang-orang barbar pada dasarnya tangguh, dan Raja Iblis bahkan lebih pemarah. Dia melompat dan sebuah gada muncul di telapak tangannya. Di depan begitu banyak orang, Dong Sen tentu saja tidak bisa menunjukkan kelemahan. Jika tidak, dia tidak akan punya wajah untuk berkeliaran di istana Fei Sheng di masa depan. Dia membalik pergelangan tangannya, dan sebuah parang besar muncul di tangannya. Melihat kedua tetua hendak mengambil tindakan, dua orang yang tersisa, Ma Yuqian dan Li Xingba, berdiri di samping dan hanya menonton dengan mata dingin, tanpa sedikit pun niat untuk menghalangi mereka. Orang-orang yang tersisa menghindar satu demi satu, karena takut disakiti. Bagaimanapun, mereka adalah dua prajurit prasejarah tingkat pertama. Kekuatan mereka sangat mencengangkan sehingga mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa jika bersentuhan dengan mereka. Lambat laun, suasana menjadi mencekam dan hampir pecah. Namun saat ini, terdengar ledakan keras, dan pintu istana Fei Sheng didobrak hingga terbuka. Semua orang kaget. Anda pasti tahu kalau ini istana Fei Sheng. Ada tetua dari 4 suku besar di dalamnya. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat seorang pria muda jangkung muncul di pintu. Di sebelah kiri ada seorang lolita kecil, dan di sebelah kanan adalah seorang wanita cantik. Siapa ini? Apakah kamu tidak ingin hidup? Saya telah hidup lebih dari 1000 tahun, dan saya belum pernah melihat orang yang berani mendobrak pintu istana Fei Sheng. Betapa beraninya. Bukankah ini mencari kematian? Lihat keempatnya. Bagaimana tetua agung bisa menghadapinya? Saat semua orang membicarakannya, pemuda itu berbicara lagi. Apa yang kalian 4 pecundang perdebatkan? Rahang semua orang yang hadir hancur, dan mata semua orang terkejut. Mereka semua mengira pemuda ini gila karena benar-benar memprovokasi keempat tetua. Ye Bufan tidak peduli dengan reaksi semua orang, dia masih memiliki senyum cerah di wajahnya.
Dia ada di sini untuk membangun otoritasnya dan menguasai orang-orang ini sepenuhnya, dan kemudian dia dapat mengajukan pertanyaan dengan mudah. Menghadapi orang-orang barbar ini, memiliki tinju yang besar adalah kata terakhir. Hanya dengan kekuatan absolut Anda dapat menghancurkan lawan. Dia berkata dengan tenang. Mulai sekarang, kalian semua harus mendengarkan saya. Jika kalian tidak setuju, berdiri saja. Sangat marah, tapi dia tidak mengambil tindakan sama sekali. Dia melambaikan tangannya ke belakang dan berkata, bunuh dia. Ya, seorang prajurit prasejarah tingkat pertama di belakangnya setuju dan bergegas ke depan sambil melambaikan batang besi di tangannya. Dalam benak orang lain, satu prajurit kuno sudah cukup untuk menghadapi 3 orang bodoh di depan mereka. Yang lain berpikir seperti itu, bahkan para prajurit kuno pun berpikir demikian, jadi mereka bergegas keluar untuk mendapatkan pujian secepat mungkin. Kecepatannya sangat cepat, momentumnya seperti pelangi, dan kekuatannya luar biasa. Melihat dia semakin dekat, prajurit kuno itu sedikit terkejut. Mengapa pemuda ini tidak bergerak? Benar, dia pasti takut dengan aura dominannya. Tepat ketika orang ini dengan penuh kemenangan menemukan alasan untuk dirinya sendiri, sebuah kaki tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian dia diusir dengan keras. Xiao Qing menendang dan langsung menendang prajurit kuno itu ratusan kaki jauhnya, menghantam dinding aula dengan suara keras. Orang ini hampir kehilangan sebagian besar nyawanya. Dia menempel di dinding dan tidak bisa bergerak sama sekali. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka loli kecil ini bisa begitu kejam. Mengalahkan prajurit prasejarah tingkat pertama dengan satu gerakan, kekuatan macam apa ini? Sungguh disayangkan. Melihat anak buahnya dipukuli seperti ini, Wang Mo menjadi semakin marah. Kalian semua hanya menatap apa yang kalian lakukan, ayo bersama-sama. Di belakangnya ada lebih dari selusin penjaga dari Kementerian Prasejarah. Orang-orang ini semua adalah prajurit prasejarah tingkat pertama, dan mereka segera menyerbu ke depan, berharap untuk menang dengan lebih banyak. Saat semua orang yang hadir bertanya-tanya apakah loli kecil itu dapat menghalangi para penjaga ini, suara dentuman terus terdengar, dan kemudian sosok-sosok terbang keluar satu demi satu. Xiao Qing meninju masing-masing dan menjatuhkan semua penjaga, dan mereka semua menempel di dinding. Ye Bufan memiliki sedikit rasa menggoda di wajahnya. Gadis kecil ini begitu kecanduan dengan permainan tersebut bahkan dia mengatur penjaganya dengan rapi dalam bentuk Tetris. Mereka bersenang-senang di sini, tetapi orang-orang barbar yang hadir menjadi gempar. Dengan mudah mengalahkan begitu banyak prajurit prasejarah tingkat pertama, kekuatan macam apa yang dimiliki gadis kecil ini? Mungkinkah dia adalah prajurit prasejarah tingkat 4? Atau dia lebih kuat? Bab 3419 Sapu. Kaisar Barbar Lunri berdiri di platform kenaikan dengan ekspresi kusam di wajahnya. Setelah kenaikannya, dia menjadi fokus seluruh aula dengan bakatnya yang luar biasa, dan semua orang berkompetisi di sekitarnya, yang membuatnya cukup puas. Namun saat pemuda ini muncul, segalanya berubah. Perhatian semua orang beralih ke pintu, dan tidak ada yang memandangnya lagi. Jika hanya itu, lupakan saja. Kuncinya adalah pihak lain mengenalnya. Dia sebenarnya adalah pemuda yang mengejarnya di Gunung Suci sebelumnya. Kalian pasti tahu kalau dengan kekuatannya saat itu, dia bisa menumpas lawan. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan datang ke dunia peri selangkah lebih maju darinya. Apa yang menurutnya paling tidak dapat diterima adalah bahwa pihak lain sebenarnya sangat kuat. Meskipun Ye Bufan tidak mengambil tindakan, Xiao Qing jelas adalah bawahannya. Mereka semua memiliki kekuatan yang begitu kuat, yang menunjukkan bahwa pihak lain bukanlah orang biasa. Kekuatannya saat ini bahkan tidak sebaik prajurit prasejarah tingkat pertama, apalagi dibandingkan dengan loli kecil di depannya, yang menunjukkan seberapa besar jaraknya. Dia memperhatikan Ye Bufan, tapi Ye Bufan bahkan tidak melihatnya. Orang barbar yang baru naik, tidak peduli seberapa kuatnya dia di dunia bawah, sekarang bisa disingkirkan. Ini, Wang Mo melihat semua anak buahnya terpasang di dinding. Dia tertegun sejenak, dan kemudian menjadi marah. Mengalahkan pengawalnya seperti ini di depan banyak orang, jika dia tidak mendapatkan tempat ini kembali,
dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Ascension Hall di masa depan, apalagi bersaing dengan orang lain untuk merampok yang baru naik, anggota klan. Nak, kamu sedang mencari kematian. Meskipun Xiao Qinglah yang mengambil tindakan, dia dapat melihat bahwa Ye Bufan adalah yang utama di antara ketiganya. Dia mengangkat tinggi tongkat di tangannya dan memukulnya dengan keras dengan kekuatan menghancurkan dunia. Seorang prajurit prasejarah tingkat pertama, dengan kekuatan yang setara dengan Great Luo Immortal, serangannya sangat kuat. Pemuda ini sudah tamat, meskipun semua orang telah menyaksikan kekuatan Xiao Qing dengan mata kepala mereka sendiri. Kesenjangan kekuatan antara prajurit kuno dan prajurit kuno tingkat pertama sangat jauh, dan tidak ada perbandingan sama sekali. Menurut tebakan mereka sebelumnya, Xiao Qing mungkin adalah prajurit prasejarah tingkat 4, atau bahkan lebih kuat, dia bisa mencapai tingkat ketiga. Bagaimanapun, kekuatan semacam ini tidak bisa menghentikan serangan Raja Iblis. Tapi kemudian kejadian mengejutkan terjadi. Gada penghancur itu digenggam erat oleh tangan putih kecil, tidak bisa bergerak sama sekali. Mata semua orang terbelalak saat ini, termasuk Li Xingba dan Dong Sen, 3 jenderal prasejarah tingkat pertama. Kalian harus tahu bahwa kekuatan para tetua dari 4 suku besar mereka tidak jauh berbeda, mereka pada dasarnya berada di tengah-tengah. Tapi sekarang tongkat Raja Iblis ditangkap oleh loli kecil itu dengan tangan kosong. Bukankah kekuatan seperti ini berarti dia masih berada di atas mereka? Orang yang paling terkejut adalah Wang Mo sendiri. Dia tidak keberatan dengan serangannya. Secara logika, bahkan gunung pun bisa hancur menjadi bubuk. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak pernah menyangka Xiao Qing akan menerimanya dengan tangan kosong. Sebelum dia bisa pulih, sebuah kaki muncul di depannya, menendang wajahnya dengan keras, dan kemudian seluruh orang itu terbang mundur. Kekuatan tendangan ini begitu besar sehingga bahkan prajurit prasejarah tingkat pertama, Raja Iblis, tidak dapat menahannya. Dia mencoba yang terbaik tetapi masih tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang mundur dengan cepat, dan akhirnya menabrak dinding aula dengan keras dan tertanam di dalamnya. Pada saat ini, seluruh Ascension Hall sunyi, tetapi hati semua orang dipenuhi dengan kekacauan. Lupakan orang-orang itu sebelumnya, Raja Iblis saat ini adalah tetua dari 4 suku besar, prajurit prasejarah tingkat pertama yang sangat kuat, dan dia ditendang seperti ini oleh gadis kecil ini. Dong Sen, Ma Yuqian, dan Li Xingba semuanya terlihat sangat sedih. Raja Iblis dikalahkan dengan sangat menyedihkan, yang membuktikan bahwa kekuatan mereka juga kurang baik. Yang terpenting dari 3 orang yang datang, hanya satu loli kecil yang mengambil tindakan, dan mereka tidak bisa menebak kekuatan 2 sisanya. Bahkan ketiga tetua pun terkejut seperti ini, apalagi yang lainnya. Banyak orang yang hadir tidak akan pernah melihat dewa perang seumur hidup mereka. Dalam hal ini, dewa perang tingkat pertama adalah eksistensi paling kuat di mata mereka. Tapi sekarang bahkan Raja Iblis telah dikalahkan seperti ini, bisa dibayangkan keterkejutan di hatinya. Wen Tian berdiri di sana dengan tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan menjadi orang biasa ketika dia datang ke dunia peri dengan bakatnya sendiri. Namun ia tidak pernah menyangka akan naik tahta beberapa bulan lalu dan kini memiliki kekuatan sebesar itu. Sebelumnya di Gunung Suci, dia selalu memukuli orang, tetapi sekarang dia hanya bisa berdiri di samping dan melihat ke atas. Kesenjangan ini terlalu besar, dan untuk sementara waktu tidak dapat diterima. Siapa kamu? Suara Li Xingba memecah kesunyian. Dia benar-benar tidak mengerti ketika ada orang yang begitu kuat di dunia kuno. Tidak perlu bicara omong kosong, katakan saja padaku apakah kamu menerimanya atau tidak. Jawaban Ye Bufan sederhana dan jelas, tapi juga sangat menghina. Ini, Li Xingba dan yang lainnya tampak stagnan. Jika Anda tidak yakin, lolita kecil ini sungguh mengagumkan. Namun jika mereka yakin, di manakah mereka akan menempatkan wajah keempat tetua tersebut di masa depan? Saya khawatir mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia prasejarah selama puluhan ribu tahun. Tepat ketika mereka berada dalam dilema, Raja Iblis berjuang dan turun dari tembok. Bagaimanapun, dia adalah prajurit prasejarah tingkat pertama, dan kemampuannya menahan serangan jauh lebih kuat dari yang lain.
Orang ini sedang mengertakkan gigi, wajahnya garang, dan wajahnya penuh amarah, seolah dia gila. Apa yang masih kamu lihat? Ayo berkumpul dan bunuh dia. Tanpa tongkat, kali ini dia langsung mengayunkan tinjunya dan bertarung dengan tubuh fisiknya yang kuat. Dong Sen, Li Xingba dan yang lainnya saling memandang. Bagaimanapun, mereka juga orang barbar primitif dan memiliki harga diri mereka sendiri. Memikirkan hal ini, mereka bertiga juga bergegas maju sambil mengacungkan senjata. Wang Mo memandang Xiao Qing dan mengertakkan giginya dengan kebencian. Pada saat ini, kemarahan yang tak terbatas telah benar-benar membuatnya kehilangan akal sehatnya, dan dia mengayunkan tinjunya yang besar dan memukul dengan keras. Tapi dengan kekuatannya saat ini, tidak ada gunanya bahkan jika dia marah sampai mati. Begitu dia mengepalkan tinjunya, rasa sakit yang memilukan menyebar di telapak tangannya. Pria itu melihat lebih dekat dan melihat tinjunya baru saja mengenai tongkat yang baru saja dia buang. Ah, orang ini terluka dan marah, dan dia melolong yang menggemparkan. Apa namanya? Menyebalkan sekali. Xiao Qing menyerang seperti kilat dan meninju perutnya. Raja Iblis langsung terbang, tetapi gadis kecil itu tidak berniat berhenti. Dia meraih pergelangan kakinya dan membantingnya ke tanah. Hanya mendengar suara gemuruh, tubuh fisik prajurit prasejarah tingkat pertama begitu kuat sehingga dia langsung membuat lubang besar ke tanah, dan separuh tubuhnya terkubur di dalamnya. Xiao Qing sedikit mengernyit, sepertinya tidak puas dengan hasilnya, dan mengayunkan tongkat di tangannya dan membantingnya ke kakinya. 1, 2, 3 kali, seperti menancapkan paku, seluruh tubuh Wang Mo langsung terhempas ke tanah. Sudah terlambat tapi terlalu cepat. Ketika Li Xingba dan yang lainnya bergegas, mereka dihadapkan pada Xiao Qing yang memegang tongkat, dan Wang Mo telah dipakukan ke tanah. Semua orang di sekitar tercengang. Gadis kecil ini terlalu kuat, metodenya terlalu mendominasi, dan dia tidak bermain sesuai rutinitas. Bab 3420, apakah Anda yakin? Meskipun mereka sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan Xiao Qing, tidak ada jalan keluar sekarang dan mereka bertiga tidak punya pilihan selain bergegas maju. Parang di tangan Dong Sen menebas keras kepala Xiao Qing. Tapi kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa seperti tongkat tadi, pedangnya digenggam erat oleh tangan putih dan lembut itu begitu dia menjatuhkannya, dan tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Dia benar-benar tidak mengerti orang aneh macam apa yang ada di hadapannya, dan bagaimana dia bisa memiliki tubuh yang begitu kuat, bahkan lebih kuat dari orang barbar. Faktanya, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Gada di tangan kanan Xiao Qing telah jatuh dan kepalanya terbentur keras. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Kekuatan Xiao Qing tepat, dia tidak menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping, tetapi memakukannya ke tanah satu persatu. Melihat adegan ini, Li Xingba, yang sedikit lebih lambat, memegang pistol besi besar di tangannya, tapi dia berdiri di sana dan tidak berani menusuknya. Sekarang bahkan orang bodoh pun dapat memahami bahwa beberapa dari mereka bukanlah tandingan yang lain, dan mereka hanya dapat naik secara gratis. Setelah menyadari hal ini, dia berbalik dan lari. Kenapa kamu lari? Aku belum berhasil menangkapmu. Begitu dia selesai berbicara, tongkat itu muncul lagi di atas kepalanya. Bang! Dengan suara teredam, Li Xingba merasa dunia berputar, dan kemudian bagian bawah tubuhnya jatuh ke tanah. Kemudian datanglah pukulan kedua dan ketiga, lalu semuanya menjadi hitam dan tidak ada yang terlihat. Di antara 4 tetua, satu-satunya yang belum dipakukan ke tanah adalah Mayugan. Orang ini dianggap licik di antara keempatnya, jadi dia bergegas lebih lambat. Pada saat ini, melihat ketiga temannya telah ditangani, mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka mau, jadi mereka bergegas menuju Ye Bufan. Menurut idenya, 3 orang di depannya didominasi oleh Ye Bufan. Selama dia bisa menangkap pemuda ini, dia masih punya peluang untuk kembali. Melihatnya semakin dekat, Ye Bufan masih tidak bereaksi sama sekali, yang membuatnya semakin bahagia. Sepertinya penilaianku benar. Pemuda ini memang yang terlemah. Selama dia melewati Xiao Qing yang terkuat, mudah untuk menangkap lawannya.
Tapi saat dia hendak mengulurkan tangan untuk meraih Ye Bufan, cahaya dingin tiba-tiba muncul di depan matanya, dan kemudian pedang dingin ditekan di antara alisnya. Merasakan niat membunuh dari pedang pembunuh abadi, Ma Yuqian sangat ketakutan hingga kehilangan akalnya. Jika Anda mengambil satu langkah ke depan, kepala Anda akan tertusuk, jadi Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk berhenti. Siapa wanita ini? Bagaimana dia bisa memiliki ilmu pedang yang begitu menakutkan? Itu terlalu cepat. Tepat ketika dia dikejutkan oleh ilmu pedang Leng Qingqiu, kepalanya terbentur, dan kemudian seluruh tubuhnya mulai tenggelam. Sekali, dua kali, tiga kali, dan kemudian sepotong hitam dihantamkan ke tanah. Benar, setelah berurusan dengan keempat orang ini, Xiao Qing mengangguk puas dan melemparkan tongkatnya ke samping. Orang-orang yang tersisa yang hadir semuanya merinding. Apa yang terjadi? Ini adalah 4 prajurit prasejarah tingkat pertama, dan mereka benar-benar dipaku ke tanah. Seberapa menakutkankah orang-orang ini di sini? Seberapa kuatkah ini? Mungkinkah dia telah mencapai kekuatan dewa perang prasejarah tingkat 4? Tapi mengingat usia pihak lain, bagaimana mungkin? Merasakan tatapan ngeri di sekelilingnya, Ye Bufan menunjukkan senyuman tenang. Sepertinya tujuannya untuk membangun otoritasnya telah tercapai. Dia melambaikan tangannya ke Xiao Qing, keluarkan mereka. Xiao Qing setuju, mengangkat kakinya dan menginjak tanah dengan ringan, dan keempat orang itu seperti peluru yang ditembakkan dari tanah lalu jatuh dengan keras ke tanah. Keempat tetua Li Xingba semuanya adalah prajurit kuno tingkat pertama, kuat secara fisik, dan serangan Xiao Qing barusan cukup besar dan tidak membunuh mereka. Tetapi saat ini, mereka terlihat sangat menyedihkan, dengan kepala beruban dan wajah berlumuran darah, dan wajah mereka sangat jelek. Keempat orang itu berdiri di sana dengan ekspresi aneh di wajah mereka, sejenak tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin lari, tetapi melihat Xiao Qing di sebelah mereka, mereka tidak memiliki keberanian sama sekali. Siapa yang tahu jika bibi kecil ini akan meledakkan kepalanya lain kali. Ye Bufan memandang keempat orang itu dan tersenyum tipis, bagaimana? Apakah kamu yakin? Ini, dari lubuk hatinya, keempat orang ini telah dihukum dan dipatuhi, tetapi jika kata-kata seperti itu diucapkan di depan umum, itu akan mempengaruhi wajah mereka di masa depan. Saat mereka ragu-ragu, Xiao Qing mengulurkan tangan dan mengambil tongkat besar itu lagi. Saya yakin, Ma Yuqian adalah orang pertama yang menundukkan kepalanya. Begitu dia membuka mulutnya, 3 orang lainnya tidak berani ragu sama sekali, dan semuanya mengangguk. Saya yakin, kita semua yakin. Dong Sen mencoba tersenyum, tapi itu lebih jelek daripada menangis. Pak, beritahu saja saya, apa yang ingin Anda lakukan? Sampai saat ini, mereka semua bingung dan bingung. Saya ingin Anda membantu saya menemukan seseorang. Setelah Ye Bufan mengucapkan kata-kata ini, mereka berempat pingsan di dalam. Saudaraku, katakan saja padaku ketika kamu sedang mencari seseorang. Mengapa kamu memukuli kami seperti ini? Sungguh hal yang besar, tapi dia dipukul dengan tongkat. Tapi kalau dipikir-pikir, jika Ye Bufan tidak menakut-nakuti mereka dengan cara yang menggelegar, keempat tetua dengan mata di atas kepala mereka tidak akan memperhatikannya sama sekali. Apalagi membantunya menemukan seseorang. Apakah kamu kenal orang ini? Dia naik sekitar setengah tahun yang lalu. Kata Ye Bufan dan memperlihatkan potret Jin Meyer dengan sapuan. Semua orang menoleh bersama-sama, ingin melihat siapa yang membuat pemuda ini membuat perkelahian besar. Saat dia melihat wajah Jin Meyer, ekspresi Dong Sen sedikit berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dicari pihak lain ada di Departemen Hongtian, dan dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menangkapnya. Lihat dengan jelas, siapa di antara kalian yang tahu? Aku tahu. Melihat orang yang dicari Ye Bufan tidak ada hubungannya dengan sukunya, 3 tetua yang tersisa menghela nafas lega untuk menonjol. Tuan muda ini, orang yang Anda cari bernama Jin Meyer. Dia naik dari Ascension Hall kami sekitar setengah tahun yang lalu. Kemudian, Dong Sen membawanya ke suku Hongtian. Mengangguk setuju. Orang-orang ini mereka semua takut menyakiti Ciyu,
jadi mereka berusaha menjauhkan diri satu sama lain sebanyak mungkin. Karena mereka masih belum mengetahui metode apa yang digunakan pemuda di depan mereka, dan mereka takut akan membunuh mereka semua dengan marah. Setelah menerima berita tentang Jin Meyer, Ye Bufan sangat gembira. Dia akhirnya mendapatkan petunjuk. Jauh lebih mudah untuk menemukan seseorang ketika dia memiliki petunjuk. Dia memandang Dong Sen, begitukah? Di mana dia sekarang? Dia ada di departemen Hong Tian saya. Meskipun dia tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan, Dong Sen juga tahu bahwa itu tidak mungkin menyangkalnya saat ini dan hanya bisa dia mengangguk setuju. Gadis Jin Meyer itu dibawa kembali ke kota Hong Tian olehku, dan dia telah berlatih di kota Hong Tian sekarang. Ye Bufan menahan kegembiraannya, bawa aku ke kota Hong Tian sekarang.